Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 321 Pesta Besar. Dengan seringai mengerikan di wajahnya, Sang Guan Yilei melompat maju dan terbang ke langit di atas. Dia juga tidak ingin bertarung di Taman Langit. Jika dia dan Jiang Chen bertarung dengan sekuat tenaga, banyak tanaman herbal akan hancur karena energinya yang dahsyat. Karena semua tanaman herbal ini milik klan Sang Guan, akan sangat sia-sia jika tanaman herbal ini hancur selama pertempuran. Jiang Chen, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku karena akan membunuhmu nanti. Tapi, aku benar-benar ingin tahu, dengan apa kau akan melawanku sendirian. Gelombang energi dahsyat berfluktuasi di sekitar tubuh Sang Guan Yilei. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, ia mengajukan pertanyaan ini kepada Jiang Chen. Dengan ini, Jiang Chen membalikkan telapak tangannya, lalu ginseng berusia 1000 tahun muncul di tangannya, memancarkan aroma obat yang kuat. Dengan menggunakan energi yuannya, Jiang Chen menghancurkan ginseng menjadi abu dan menyerap semua esensinya dalam sekejap mata. Keterampilan transformasi naga mulai beredar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan obat dan energi yang terkandung dalam ginseng berusia 1000 tahun telah sepenuhnya berubah menjadi energi yuan dan memberi Jiang Chen 3 tanda naga lagi. Lebih jauh lagi, kekuatan obat menembus ke dalam organ dalam dan sumsum tulang Jiang Chen, memperkuat vitalitasnya pada saat yang sama. Sang Guan Yilei terdiam sejenak, lalu sebuah seringai muncul di wajahnya. Haha, Jiang Chen, jangan bilang kau akan menggunakan ramuan itu untuk meningkatkan kultivasimu saat ini. Ini lucu, tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk melakukan ini sekarang? Dalam benak Sang Guan Yilei, apa yang dilakukan Jiang Chen hanyalah lelucon. Melangkah lebih jauh di sepanjang jalur kultivasi bukanlah tugas yang mudah, dan mencoba melakukannya selama pertempuran adalah hal yang bodoh. Kesenjangan antara alam inti ilahi dan alam jiwa tempur tidaklah kecil, dan lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa menyerap herbal secara langsung seperti itu. Biasanya, semua herbal harus diramu menjadi pil sebelum seorang prajurit dapat menyerapnya, dan hanya dalam bentuk pil prajurit dapat menyerap saripati herbal. Memakan herbal seperti yang dilakukan Jiang Chen hanya akan membuat sebagian besar kekuatan obat terbuang sia-sia. Belum terlambat. Jiang Chen tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Sang Guan Yilei. Dia berulang kali mengeluarkan ramuan dan menyerapnya seolah-olah tidak ada gunanya. Tidak seorang pun dapat melihat keterampilan transformasi naga beredar sangat cepat di dalam tubuhnya. Semua kekuatan obat dari ramuan diserap sepenuhnya olehnya tanpa ada yang terbuang sia-sia, dan pada saat yang sama, tanda naga baru terus terbentuk di dalam tubuhnya. Dengan setiap tanda naga baru yang terbentuk, kekuatan tempur Jiang Chen akan meningkat. Apa? Sang Guan Yilei mengernyitkan alisnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Jiang Chen berubah saat ini. Meskipun fluktuasinya tidak signifikan, Sang Guan Yilei bisa merasakan bahwa Jiang Chen telah menjadi lebih kuat. Kau sedang mencari kematian. Sang Guan Yilei tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia menyerang dengan tegas. Petir yang keluar dari tubuhnya membuatnya tampak sangat perkasa. Dia melepaskan awan petir besar yang menghasilkan badai dahsyat dan mengirimnya ke Jiang Chen. Ketika seorang prajurit jiwa tempur menyerang, angin dan awan akan berfluktuasi. Setiap serangan mereka bagaikan gunung besar, dan tidak ada yang bisa lari darinya. 9 naga banjir pembunuh. Jiang Chen tahu bahwa badai petir adalah salah satu keterampilan favorit Sang Guan Yilei, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera melepaskan 9 naga banjir pembunuh. Dia telah menyerap esensi darah naga banjir, memberinya garis keturunan naga banjir. Oleh karena itu, dia mampu melepaskan 9 naga banjir pembunuh secara maksimal. Mengaum. Raungan naga banjir bergema di seluruh area. 3 naga banjir yang panjangnya lebih dari 30 meter tiba-tiba muncul, dan mereka terbang menembus badai awan petir yang ganas dengan cara yang sangat tangguh. Wah! Guntur saling bergemuruh, dan udara di sekitarnya bergetar karena kekuatan yang luar biasa. Sang Guan Yilei telah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius generasi muda, dan kekuatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada para prajurit jiwa tempur awal biasa. Ketiga naga banjir yang dilepaskan oleh Jiang Chen langsung dihancurkan oleh badai awan petirnya. Telapak naga sejati. Jiang Chen mendengus dingin, lalu terus menyerang dengan True Dragon Palm. Cakar naga merah darah yang besar itu bertabrakan dengan Thundercloud Storm, menghancurkannya dalam sekejap. Namun, Jiang Chen terdorong mundur beberapa langkah oleh serangan balik itu sebelum ia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Haha, Jiang Chen, kau sama sekali bukan tandinganku. Aku akan membiarkanmu menderita dengan cara yang paling memalukan sebelum aku membunuhmu. Earth Shattering Palm. Sang Guan Yilei tampak sangat perkasa saat ia melepaskan jurus paling terkenal dari klan Sang Guan, yaitu Earth Shattering Palm. Serangan itu melesat ke arah Jiang Chen dengan cara yang tak terelakkan. Sang Guan Yilei telah mengetahuinya dalam pertukaran mereka sebelumnya, meskipun Jiang Chen sangat kuat, ia sama sekali bukan tandingannya. Jiang Chen menyeringai. Semakin kuat Sang Guan Yilei, semakin bahagia Jiang Chen.
Dia membutuhkan tekanan Sangguan Yilei untuk meningkatkan kultivasinya dan mencari peluang. Dengan tekanan yang luar biasa, dia tidak hanya bisa menyerap semua herbal dengan cepat, tetapi juga bisa membantunya mengeluarkan potensi tersembunyi di tubuhnya dan meningkatkan fondasinya. Oleh karena itu, dia tidak khawatir fondasinya menjadi tidak stabil setelah mengalami lonjakan besar dalam kultivasinya dalam waktu yang singkat. Ini adalah solusi sempurna untuk situasinya saat ini, dan itulah alasan mengapa Jiang Chen menerima tantangan Sangguan Yilei untuk bertarung 1 lawan 1. Terlebih lagi, meskipun Sangguan Yilei sangat kuat dan mampu menekan Jiang Chen, dengan semua kemampuan yang dimiliki Jiang Chen, mustahil bagi Sangguan Yilei untuk membunuh Jiang Chen. 6 jari surya yang mendalam. Jiang Chen meraung saat ia melepaskan 6 jari surya mendalam. Jari itu bertabrakan dengan telapak tangan penghancur bumi, dan pada saat yang sama, ia berulang kali mengeluarkan banyak ramuan dengan tangannya yang lain. Ia menyerap setiap energi, dan membentuk tanda naga baru di tubuhnya. Pelindung tempur Vireton. Jiang Chen berteriak sekali lagi. Sebuah baju besi berwarna emas muncul di luar tubuhnya. Dengan perlindungan baju besi ini, dia lebih percaya diri dalam menghadapi Sangguan Yilei. Wah! Pertarungan itu berlangsung sengit di langit. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Jiang Chen dan Sangguan Yilei menyebabkan atmosfer bergetar hebat. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sangguan Yilei sangat ganas saat ini. Ia terus-menerus melancarkan serangan yang kuat, memukul mundur Jiang Chen berkali-kali. Pada saat yang sama, ia tertawa riang, benar-benar tenggelam dalam perasaan senang saat menindas Jiang Chen. Ia benar-benar lupa bahwa ia harus melancarkan serangan terkuatnya, atau menggunakan senjata tempur tingkat sempurna dan membunuh Jiang Chen dengan cepat. Atau mungkin, hanya menyiksa Jiang Chen secara perlahan sebelum membunuhnya yang dapat membuatnya merasa gembira. Namun di tengah pertarungan ini, Sangguan Yilei telah mengabaikan satu hal, Jiang Chen sudah semakin kuat dan semakin kuat. Saat dia sudah mencapai taraf tertentu, tujuan Sangguan Yilei untuk membunuh Jiang Chen hanya akan menjadi angan-angan belaka. Tepat pada saat ini, Jiang Chen menahan tekanan luar biasa dari Sangguan Yilei, dan potensinya terus-menerus terstimulasi. Dia akhirnya menyerap semua ramuan yang diperolehnya di Taman Langit, memberinya 200 tanda naga lagi. Masih kurang. Rambut hitam Jiang Chen menari-nari ditiup angin kencang. Saat ini, potensinya telah bangkit, dan semua kekuatan obat dalam tubuhnya telah diserap sepenuhnya. Namun, tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Setiap meridian, setiap sel, semuanya menangis meminta lebih banyak energi. Seolah-olah tidak peduli berapa banyak energi yang diberikan, mereka akan tetap merasa sangat lapar. Kondisinya saat ini, di mana potensinya telah bangkit, membuat Jiang Chen merasa gembira baik secara fisik maupun mental. Ini adalah kesempatan langka, dan dia perlu memberi makan tubuhnya dengan baik. Dia membutuhkan lebih banyak energi. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya sekali lagi dan mengambil raja teratai kemuliaan yang tinggi. Ha! Jiang Chen berteriak. Dia menginju raja teratai kemuliaan, menyebabkannya hancur seketika. Setelah itu, Jiang Chen melahap setiap bagiannya ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Jiang Chen pasti gila. Dia baru saja memakan begitu banyak ramuan secara langsung, bukankah dia takut tubuhnya akan meledak karena energi yang luar biasa? Cara dia menelan herbal itu sungguh mubazir, say. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang dimakannya, itu tidak akan membantunya memenangkan pertarungan. Dia telah dikalahkan oleh Sangguan Yilei sejak awal, dan aku tidak tahu bagaimana dia akan melanjutkan ini. Selama Sangguan Yilei melepaskan serangan terkuatnya, Jiang Chen ini akan langsung mati. Sangguan Yilei jelas-jelas hanya mempermainkan Jiang Chen. Dia ingin menyiksanya perlahan-lahan sebelum membunuhnya. Situasinya cukup jelas, Jiang Chen telah menjadi sasaran sejak awal. Meskipun ia telah memakan banyak ramuan, tampaknya ramuan itu tidak memberikan bantuan apapun, ia masih bukan tandingan Sangguan Yilei. Hanya si kuning besar yang memiliki ekspresi gembira. Ia menatap Sangguan Yilei yang garang seperti sedang menatap orang bodoh. Orang idiot ini akan mati dengan sangat menderita, kata Big Yellow. Big Yellow, Little Chen sudah makan begitu banyak herbal, tapi mengapa aku tidak bisa merasakan energinya meningkat? Han Yan bertanya sambil mengerutkan alisnya. Kalian tidak tahu apa-apa. Budi sengaja menekan dirinya sendiri, tidak bisakah kalian melihatnya? Potensi tubuhnya telah bangkit, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya melambung tinggi ke surga, tetapi dia menekannya. Begitu pesta besar berakhir, Sangguan Yilei akan mati. Mata Big Yellow berbinar. Jiang Chen memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa, dan bahkan para senior tua dari negara adikuasa itu tidak memiliki pengalaman bertarung sebanyak Jiang Chen. Kekuatan obat yang terkandung dalam Raja Teratai Mulia ini sangat kuat, dan inti teratai itu sebenarnya mengandung saripati alami. Ramuan ini saja seharusnya bisa memberiku 100 tanda naga lagi. Jiang Chen benar-benar bersemangat. Kekuatan obat yang terkandung dalam Glory Lotus King menghantam semua anggota tubuh dan tulangnya. Raungan naga terdengar dari dalam tubuhnya, dan semakin banyak tanda naga berwarna merah darah terbentuk.
Dalam sekejap mata, 100 tanda naga baru telah terbentuk. Saat ini, Jiang Chen telah berhasil membentuk 350 tanda naga lainnya. Namun, tubuhnya masih lapar, seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kuning besar. Jiang Chen berteriak ke arah Big Yellow. Mendengar teriakan Jiang Chen, Big Yellow langsung mengerti apa yang harus dilakukannya. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa ramuan berharga ke arah Jiang Chen. Meskipun Big Yellow telah memakan cukup banyak ramuan, dia masih menyimpan beberapa. Kakak Nan, Kakak Yan, berikan semua ramuan kalian pada Chen kecil, kata Big Yellow. Baiklah. Kedua pria itu menganggukkan kepala sambil melemparkan semua ramuan mereka ke arah Jiang Chen. Dalam sekejap, semua ramuan itu masuk ke mulut Jiang Chen. Banyak sekali tanaman herbal. Luar biasa. Nangong Wentian merasa takjub. Bagian yang menakjubkan belum datang. Biar ku beritahu, keterampilan yang dikembangkan Little Chen memungkinkannya menyerap semua kekuatan obat sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dengan begitu banyak ramuan yang tersimpan di tubuhnya sendiri dapat dianggap sebagai harta karun yang sangat besar. Apa yang diserap Little Chen saat ini hanyalah energi mereka, dia akan memproses semua kekuatan obat unsur yang berbeda nanti untuk meningkatkan fondasinya. Big Yellow menjelaskan. Anjing ini adalah makhluk sombong yang tidak mengagumi siapapun kecuali dirinya sendiri, tetapi Jiang Chen adalah pengecualian. Lupakan semua bakat luar biasa lainnya yang dimilikinya, hanya kemampuan untuk menyerap tanaman herbal. Adakah orang lain yang bisa melakukan hal yang sama? Bagi Jiang Chen, ini adalah pesta besar. Semua ramuan di depannya dapat membantunya mengisi lubang tanpa dasar, dan dia mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam inti ilahi akhir.